sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Kami sangat senang kalau video tadi menampar pipi Anda. Lalu Anda kemudian terbangun dan menyadari bahwa segala sesuatunya belum terlambat bagi Anda untuk melakukan perubahan hari ini. Saya Coki Sitohang, kembali lagi dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya kedatangan bintang tamu istimewa. Wah, semua orang yang datang sebenarnya istimewa, tapi beliau ini khusus. Karena dari saya muda, dia juga muda. Iya, tanpa ingin membandingkan usia. Tetapi pada saat itu, saya menonton beliau di televisi sebagai bintang iklan dan juga salah satu model ternama, terutama di panggung catwalk. Hadirin sekalian, inilah Mbak Eksanti. Salam sehat Mbak Eksa. Sehat juga. Kok nggak berubah? Oh ya, alhamdulillah. Mbak Eksa tadi nonton videonya kan? Nonton. Ada komentar? Benar, memang harus berubah. Harus berpikirnya ya lebih, jangan mikirin yang seperti yang tadi gitu. Memang kita harus lebih investasi buat diri kita, buat kesehatan kita. Dunia terbalik berlaku bukan hanya buat pemirsa yang nonton sekarang ini, tetapi juga buat setiap orang yang hadir di studio kami. Termasuk narasumber yang jadi sparring partner, yaitu dua orang praktisi kesehatan, Mbak Lula dan Mbak Preti. Salam sehat! Salam sehat. Ya, good to see you. Sebelum saya lanjutkan wawancaranya, Mbak Eksa, saya nggak tahu yang lagi nonton siapa ini. Apakah ada keluarga kita di daerahmu atau orang-orang yang ingin disapa di Cianjur atau sekitarnya, saya nggak tahu. Monggo disapa dulu keluarga kita, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. semuanya, penonton Go Healthy dan keluarga saya dan juga teman-teman saudara-saudara semuanya. Salam sehat, semoga kita semua selalu diberi kesehatan sama Allah. Dan Amin. juga insya Allah bisa selalu manfaat. Dengan sehat, kita bisa berbuat apapun. Mari kita simak cerita dari Mbak Eksanti dan apa yang membuat beliau nyampe di Studio 3 Metro TV Jakarta. Ini dia. Eksanti, meski sudah berusia 50 tahun, artis kelahiran Bandung ini masih sangat tampak awet muda. Wajahnya pun masih kerap dijumpai di sejumlah film televisi. Dan dengan segudang aktivitas yang padat, tentu ia harus menjaga kesehatannya dengan baik. Sebab, sudah banyak orang seusianya yang jatuh sakit, bahkan mengalami komplikasi penyakit, dan ia tidak mau mengalami hal itu. HB saya agak rendah, jadi juga agak GERD. Jadi kalau kurang on time makan biasanya agak pusing. Faktor usia, metabolisme tubuh mungkin sudah mulai menurun ya. Jadi memang kadang-kadang sering capek, itu aja sih.
Yang dikhawatirkan lebih karena ada faktor genetik. Saya dari orang tua ada genetik jantung ya. Berbagai cara pun sudah mulai dilakukan agar kesehatannya bisa tetap membaik, seperti memperbaiki pola makan dan berusaha untuk aktif berolahraga kembali. Selain itu, ia juga cukup rutin melakukan cek kesehatan. Eksanti pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk kesehatannya. Harapan saya bisa tetap hidup sehat, badannya juga terjaga, dikasih usia yang cukup tapi manfaat. Dengan sehat, insya Allah kita bisa berbuat banyak. Aduh Mbak, memang dari tahun ke tahun itu cara menjaga supaya performa kita katakanlah stabil, itu pasti PR seumur hidup kan? Ya, tapi kan jalanin aja. Sukacita ya, jalanin ya. Penting. Yang penting happy terus. Tapi tadi ada satu kalimat juga yang bisa menjadi keprihatinan. Ada riwayat kesehatan keluarga yang terganggu khususnya di bagian jantung. Iya. Ini benar ya? Benar. Saya mau ngajak Mbak Eksa bermain kuis. Benar atau salah sih? Faktor keluarga meningkatkan risiko penyakit jantung 2 kali lipat. Menurutmu pernyataan ini benar atau salah? Benar menurut saya. Kalau ada genetik di atasnya terkena sakit jantung, biasanya bawah-bawahnya iya. Di keluarga saya aja kan iya. Udah dari atas turun ke kakek saya, papa saya, ke kakak saya yang paling besar juga kan. Jadi jawaban Bu Eksa sudah tepat bahwa pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Anak dari orang tua dengan riwayat penyakit jantung ini lebih beresiko untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah hingga 2 kali lipat. Perlu dipahami hal ini dapat terjadi karena yang pertama faktor genetik. Lalu yang kedua faktor lingkungan dari rumah tangga itu sendiri. Tetapi perlu dipahami bahwa penyakit jantung koroner atau penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya ini memang memiliki faktor resiko yang kita kategorikan menjadi 2 kelompok utama. Ada yang bisa kita rubah, ada yang nggak bisa kita rubah. Yang nggak bisa kita rubah nih contohnya apa? Genetik, keluarga, seperti yang dialami oleh Mbak Eksa. Usia, jenis kelamin, tetapi ada juga faktor resiko yang bisa kita ubah, yaitu gaya hidup, berat badan ideal, riwayat-riwayat aktivitas yang tidak sehat seperti merokok, alkohol, itu tentunya dapat mempengaruhi. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah dengan keadaan yang sama, kurang lebih seperti Mbak Eksa, sudah tahu betul bahwa orang tuanya ada riwayat penyakit jantung, yuk harus jaga gaya hidup sehat, lebih ketat lagi, cek kesehatan secara rutin dan upayakan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Faktor keluarga meningkatkan risiko penyakit jantung 2 kali lipat adalah sebuah pernyataan yang benar. Mbak Eksa sendiri sebagai keturunan dari orang tua atau leluhur yang punya histori tadi, upaya apa yang Mbak udah lakukan supaya jangan deket-deket lah dengan risiko 2 kali lipat itu? Ya seperti yang tadi dibilang Mbak Preti ya, kayak hidup, mungkin olahraga ya. Apa olahraganya? Saya yoga, pilates, sepedahan juga. Mbak Eksa kan adalah penonton Go Healthy juga. Ya. Bagian mana yang paling bikin penasaran Mbak dari teknologi laser? Melancarkan darah itu ya? No. Ya kan betul kan? Benar nggak? Takut salah nih gue? Betul, betul. Kualitas darah. Ya kualitas darah dan kebetulan saya ini kan memang HB saya rendah. Kalau misalnya bisa normal kan Masya Allah, hebat. Kita minta petunjuk dari praktisi kesehatan. Biasanya kan yang datang ke sini tuh udah punya PR banyak ya. Semua nih macam-macam nih pemirsa punya keluhan ini itu udah diagnosanya udah panjang sekali. Ini datang karena pengen tahu, karena pengen jaga supaya nggak sakit. Benar. Itu sih sebetulnya yang kita pengen kan sebetulnya semua orang harusnya berpikir dengan cara yang sama begitu. Pada dasarnya teknologi ini pasti membantu, teknologi laser ini ya. Tapi kan kalau misalkan dipakai dalam keadaan sakit, dia kan harus usaha dong merapikan dulu. Beda loh kalau dipakai dalam keadaan gitu ya, keadaan lagi bagus-bagusnya. Berarti dia akan menjaga. Beda cerita menjaga sama mengobati atau memperbaiki. Ini adalah gambar darah gitu ya, yang normal sama yang tidak normal pemirsa. Ilustrasinya jelas nih, kalau darah normal, sel-sel darahnya bulat-bulat, bagus-bagus bentuknya, jalannya juga lancar. Dia nggak nempel-nempel. Lihatin yang sebelah sana nih ya, yang kayaknya akrab tapi nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Udah jalannya nggak benar, nempel-nempel semua, sampai bentuknya sudah berantakan. Ini pembuluh darah yang normal, jalannya sel-sel darah, jalannya bagus gitu ya. Di sebelahnya ada yang udah pakai penyempitan. Kolesterolnya itu bukan cuma nempel, tapi masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kalau udah masuk seperti itu, dia akan mempersempit yang namanya lubang pembuluh darah. Berarti udahan kental dan dia lewat pembuluh darah yang jadi lebih sempit tadi. Nah, datanglah namanya teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, yang nanti manfaatnya itu dibawa ke seluruh tubuh. Dia akan menyinari
yang namanya kulit kita dan akan masuk ke lapisan demi lapisan dari yang epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah. Dinding pembuluh darah kita yang sebelah dalam akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Pembuluh darah jadi rileks jadi membesar dia. Gesekan berkurang. Kalau gesekan berkurang, yang punya tensi langsung berkurang tensinya. Jadi hipertensi pasti akan dapat manfaat di sini. Yang kedua, sirkulasi darah jadi lebih lancar. Kenapa? Pembuluh darahnya melebar. Debit darah yang masuk ke sana jauh lebih banyak. Ini juga yang akan membantu. Dan tambahannya nitric oxide ini juga akan menjaga supaya sel-sel darah nggak menggumpal. Nitric oxide ini pegangan kita dan dia akan keluar dengan banyak dan dibawa ke seluruh tubuh dan tubuh kita mendapatkan manfaatnya. Kenapa harus digunakan pada area pergelangan tangan? Karena perangkat lasernya memang sudah didesain sedemikian rupa. Titik-titik mata lasernya akan menyinari titik akupuntur pada pergelangan tangan. Pada area pergelangan tangan kita ada titik akupuntur PC6 dan PC7. PC ini merupakan singkatan dari perikardium yang artinya sekitar jantung. HT4 sampai HT7 adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, membantu mengendalikan tekanan darah, dan terlebih lagi ada juga titik akupuntur LU7, 8, dan 9. Bermanfaat untuk kesehatan paru-paru itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya usia, faktor menopause, ada faktor genetik, atau memang gaya hidup yang tidak sehat, ini seringkali terbentuk gumpalan-gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Kalau dia nyumbatnya di pembuluh darah otak, nanti terjadi serangan stroke. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Teknologi laser, nanti yang laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus tersebut, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Otomatis pertama bisa digunakan sebagai bentuk pencegahan, bisa digunakan juga sebagai bentuk pendamping pengobatan. Gunakan teknologi laser dari sekarang. Jadi pemirsa, tadi cerita adalah bagaimana kita menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah dari luar. Ini ibaratnya kita bicara pohon ya pemirsa ya. Pohon itu nggak cukup cuma dikasih air saja. Kita siram tiap hari. Kalau mau dia berbuah, daunnya bagus, rindang, yang harus ditambahkan adalah pupuk. Sama dengan tubuh kita. Teknologi laser akan membantu darah dan pembuluh darah. Ini baru airnya ya. Pupuknya dari mana? Ada yang namanya antioksidan. Gimana kemudian antioksidan ini akan menjaga ya vitamin, mineral, antioksidan menjaga supaya sel-sel tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Aliran darahnya lancar, baru kesehatan bisa kita dapatkan dengan baik. Ketika seseorang peduli sama Anda mengenai kesehatan Anda, pasti mereka akan kasih tahu nasihat yang baik-baik ya pemirsa. Terutama untuk menjaga pilar hidup sehat. Tapi melalui tayangan ini Anda dapat lagi yang lebih mendalam. Contoh, konsumsi antioksidannya dalam bentuk suplementasi karena sudah ada. Dan yang juga nggak kalah penting adalah penggunaan teknologi laser yang namanya populer disebut dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah utama dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Kemudian gunanya adalah untuk bantu kendalikan kolesterol, hipertensi, kemudian diabetes, asam urat tinggi. Kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya. Pakai dokter laser atau AccuLaser 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sementara dari dalam tubuh kita, mari sadarkan ini pemirsa, bahwa kita perlu konsumsi 2 tablet Evolife AS10 per hari. Suplemen Evolife AS10 memiliki beberapa kategori penting yang Anda harus ingat untuk memilih suplementasi. Yang pertama, Pharma IQ Manufacturing, jadi uji kualitas mutunya tinggi. Kemudian ada Biorelease Technology, daya larut dalam tubuh lebih dari 95%. BSCG Certified Drug Free, bebas dari bahan kimia obat. Dan sudah dipastikan lulus uji Badan POM. Dokter laser atau AccuLaser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Sehingga harus jadi satu kesatuan. Dapatkan paketnya pemirsa. Paket dokter laser atau AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara menghubungi nomor yang muncul di layar kaca. Pemirsa, saya ajak Anda untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Tangkal radikal bebas. Tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Kembali lagi di Go Healthy, masih bersama saya Coki Sitohang dan Mbak Eksanti, seorang model senior. Sekarang masuk lagi ke dunia seni peran, lagi siapin film terbaru. Beliau ini, pemirsa, datang kemari enggak dengan keluhan kesehatan tertentu yang sangat mengganggu, tapi punya kesadaran. Kesadaran utamanya adalah bahwa di keluarganya ada riwayat penyakit jantung dan ini nggak bisa dianggap remeh. Kami di Go Healthy juga pernah kedatangan beberapa sahabat senior saya, Mas Fahmi Bo, Mas El Ibnu, Mas Irgi, Mas Indra Bekti. Beliau semua sempat mengalami masa sulit dalam hidupnya, terutama ketika stroke datang menghampiri. Tetapi kabar baiknya adalah setelah mereka dapat nasihat, kekuatan dari praktisi kesehatan dan menggunakan teknologi laser sepulang dari studio ini, di hari kemudian kami mengundang dan ketemu lagi dalam keadaan mereka yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi hari ini kembali kami datangkan seorang yang sadar betul bahwa investasi kesehatannya adalah terutama, prioritas, yaitu Mbak Eksanti yang pengen belajar mengenai teknologi laser. Kami kasih tahu lagi nih ya, harapan yang real Anda bisa dapatkan adalah lewat pengetahuan. Tahukah Anda, antioksidan meningkatkan kesehatan wanita menopause? Saya harus serahkan dulu pada dua orang ahlinya. Iya, yang sudah melewatinya barangkali ya pemirsa. Iya. Kalau bicara dengan perempuan berhubungan sama reproduksinya, ada 3 masa yang akan dilewati. Yang pertama adalah pramenopause. Pramenopause adalah waktu perempuan itu menstruasinya teratur tiap bulan ya. Kemudian pindah ke perimenopause. Masuk nanti ke masa yang namanya menopause, waktu menstruasi sudah berhenti, ditandai dengan 12 bulan berturut-turut tidak ada menstruasi sama sekali. Di perimenopause dan menopause ini banyak sekali gejala yang akan timbul. Dari mulai sakit kepala, badan cepet capek, moodnya yang berantakan juga. Semua keluhan yang tidak enak sebetulnya. Terus bagaimana mengatasi keluhan tersebut? Ternyata ada cara yang paling mudah, yaitu yang namanya antioksidan. Si antioksidan ini ternyata bisa membantu semua gejala yang timbul masuk ke masa menopause. Waktu kita masuk menopause ini biasanya keluar juga yang namanya inflamasi. Dan inflamasi ini juga biasanya disebabkan karena ada yang namanya radikal bebas. Dengan adanya antioksidan, si radikal bebas bisa diam dengan tenang dan tidak bikin masalah. Sebelumnya antioksidan dapat dari tubuh sendiri. Tubuh ini pintar, mekanismenya ada semuanya. Waktu ada yang namanya radikal bebas, antioksidan keluar. Tapi ada waktu di mana? Salah satunya adalah masuk menopause ini ya, nggak terkejar. Jadi yang produksi antioksidan tidak terkejar untuk nutupin yang namanya radikal bebas. Terus bagaimana? Suplementasi jalan keluarnya. Ya, jadi antioksidan ini bertujuan untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas merupakan zat kecil yang bisa diproduksi dari dalam tubuh maupun bisa didapatkan dari luar tubuh yang tentunya dapat merusak sel tubuh kita. Contohnya apa? Ada polusi udara, asap rokok, dan mikroplastik. Dan kita bisa lihat bahwa mikroplastik ini ternyata berpotensi memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Dan seperti yang kita tahu bahwa radikal bebas ini tentunya dapat meningkatkan resiko kanker. Jantung menjadi lebih cepat membengkak, organ otak lebih cepat menyusut. Bahkan kasus-kasus di mana penyakit kronis yang biasa dialami oleh para lansia ini perlahan-lahan banyak dialami oleh anak muda. Mikroplastik, polusi udara, saat ini kita nggak bisa menghindari hal-hal tersebut secara sepenuhnya. Oleh sebab itu, ya kita harus carikan nih pahlawan untuk melawan si radikal bebas, yaitu antioksidan. Antioksidan dengan kasta tinggi seperti alga merah. Dia mengandung astaxanthin. Astaxanthin ini nantinya mampu melawan radikal bebas, tentunya memberikan perlindungan terhadap jantung, pembuluh darah, kulit, organ otak, dan organ vital lainnya sebagai bentuk upaya dari dalam. Ingat, upaya dari luar juga harus dilakukan. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Kalau kita bicara mengenai teknologi laser, ini tuh ada ekstensinya yang kemudian digunakan di dalam rongga hidung. Kita sebutnya dengan intranasal. Intranasal. Ya. Karena di hidung ini ada pembuluh darah yang banyak sekali. Pembuluh darahnya kecil-kecil. Karena di pembuluh darah yang di hidung ini berhubungan langsung dengan pembuluh darah yang ada di kepala. Dari mulai di otak, mata, telinga, dan semua yang ada di kepala kita. Yang terjadi adalah nitric oxide ini akan dibawa
dibawa ke seluruh pembuluh darah dan dia akan memperlebar pembuluh darah kita sehingga sirkulasi menjadi lebih baik. Yang sakit kepala kemudian terbantu sakit kepalanya, yang sinusitis, yang kena migrain, yang vertigo, semua larinya karena sirkulasi darah di kepala jauh lebih baik. Yang kedua adalah dia mencegah terjadinya sumbatan. Ingat, sumbatan di pembuluh darah otak larinya ke arah stroke. Dia mencegah terjadinya stroke dan mencegah terjadinya stroke yang berulang. Nitric oxide ini juga menjaga fungsi otak. Dia menjaga fungsi berpikir dan fungsi memori. Ujungnya adalah dia mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Kalau kemudian menggunakan teknologi laser, jangan lupa menggunakan ekstensinya yaitu intranasal. Menopause ini kan merupakan sebuah proses alami. Ketika terjadi penurunan hormon estrogen, biasanya banyak yang naik tuh. Yang naik berat badan, gula darahnya ikutan naik, kolesterolnya ikutan naik. Di sini membuktikan bahwa sebenarnya ketika terjadi menopause, maka proses pembakaran tubuh pun mengalami penurunan. Sehingga kita harus jaga kembali proses pembakaran tersebut agar tetap optimal. Salah satu bentuknya adalah dengan menggunakan teknologi laser seperti ilustrasi berikut. Dia mengoptimalkan proses pembakaran. Dia mengubah gula darah dan kolesterol menjadi energi. Tentunya dengan bantuan hormon insulin. Hormon insulin ini juga cara kerjanya dapat dioptimalkan ketika Anda mengonsumsi suplementasi antioksidan yang tepat. Jadi antioksidan dan teknologi laser ini merupakan satu kesatuan. Upaya dari luar untuk membantu meningkatkan pembakaran Anda dan juga upaya dari dalam untuk memperbaiki kerja hormon insulin Anda. Sehingga ketika Anda melakukan upaya lengkap tersebut, proses metabolisme tubuh menjadi lebih optimal. Berat badan lebih terkendali, gula darah, kolesterol, asam urat lebih terkendali, dan tentunya mencegah terjadinya komplikasi. Sekarang saya ingin lengkapi dengan apa yang sempat kami singgung tadi tentang rekan sesama profesi kami, yaitu Mas Indra Bekti. Ini ada cuplikan mengenai kisahnya. Kami ingin ulang juga untuk Anda pemirsa. Dan setelah melihat cuplikan ini, yang kami harapkan adalah siap-siap bagi Anda untuk segera take action, mengikuti langkah yang baik yang telah diambil oleh Mas Bekti. Selamat menyaksikan. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan. Terus suka pusing gitu. Nah setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Eksanti dengan riwayat kesehatan sebagai berikut. Punya faktor riwayat penyakit jantung dari orang tua, kadar HB-nya masih rendah, kemudian kurang istirahat karena faktor pekerjaan dan sudah masuk usia menjelang menopause. Saran yang disampaikan oleh Mbak Lula dan Mbak Preti adalah konsistensi harus diatur, konsultasi ke dokternya harus rutin, perbaiki waktu istirahat, tetap sempatkan untuk berolahraga, dan gunakan teknologi laser, juga konsumsi antioksidan. Mbak dapat apa saja sejauh 30 menit terakhir kita ngobrol? Banyak. Intisarinya sih untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita dan juga keperluan tubuh kita tuh apa aja dan harus dibagaimanakan supaya kita bisa menjaganya dengan baik gitu. Setuju. Dan apa-apa yang tadi disarankan itu sebaiknya juga menjadi sarana pendukung kita untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih sehat. Pemirsa, saya berharap betul Anda juga menjadi bagian dari pelaku-pelaku kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang disebut dokter laser atau AccuLaser. Sinar laser ketika Anda aktifkan akan mulai menyinari dua pembuluh darah utama di pergelangan tangan kiri Anda, termasuk yang dirangsang titik akupuntur. Manfaat dari penggunaan teknologi laser ini akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, bahkan asam urat tinggi. Sehingga kita bisa terhindar dari bahaya penyakit berbahaya. Kesehatan dari luar tubuh, mari kita mulai lakukan, kerjakan dengan penggunaan dokter laser atau AccuLaser.
Di tangan kiri kita 2 kali sehari, durasinya per 15 sampai 60 menit sekali pakai. Dari dalam tubuh kita juga tidak boleh abai. Mari kita konsumsi 2 tablet Evo-Life AS10 sehari. Saya kasih tahu Anda bahwa ada 10 kandungan antioksidan, multivitamin dan mineral yang lengkap. Kenapa suplemen Evo-Life AS10? Karena ada teknologi namanya Pharma IQ Manufacturing, di mana uji kualitas mutu tinggi telah dilakukan kepadanya. Kemudian Bio-Release Technology, daya larutnya dalam tubuh kita manusia adalah lebih dari 95%. Kemudian BSCG Certified Drug Free, bebas dari bahan kimia, obat yang bisa membawa dampak buruk di kemudian hari. Itu nggak ada pemirsa. Kemudian sudah lulus uji Badan POM. Jadi kombinasinya apa? Lewat tayangan ini Anda dapat apa? Anda dapat dokter laser atau AccuLaser dan Evo-Life AS10 yang harus digabungkan menjadi satu kesatuan. Pemirsa segera dapatkan. Supaya apa? Anda bisa atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, dan tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.